Lupa matikan lilin sembahyang Imlek, 2 rumah terbakar, 1 orang tewas. Tak dijenguk keluarga, pasien positif COVID-19 kabur dan sembunyi di gorong-gorong. Viral seorang PNS yang berdandan mirip Barbie. Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Wilson Purba kembali hadir untuk memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi utama tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik di akhir pekan ini. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Anissa Dasuki. Selamat siang Anissa, informasi apa yang kita punya dalam iNews siang hari ini? Baik Wilson, siang hari ini kita punya informasi terkait lalu lintas dan juga lokasi wisata yang banyak dikunjungi saat libur panjang akhir pekan. Dan pemirsa, inilah iNews siang selengkapnya. Pemirsa, selalu diperiksa kembali kondisi rumah Anda sebelum tidur. Di Lebak, Banten, 2 rumah warga hangus terbakar dan 1 orang tewas. Diduga api berasal dari lilin sembahyang yang lupa dipadamkan. Petugas baru berhasil mengevakuasi korban kebakaran yang terjadi di Kampung Kebon Kopi, Kabupaten Lebak, Banten pukul 7 pagi. Menunggu dinginnya material yang terbakar, korban bernama Chung Sin, seorang perempuan berusia 70 tahun yang tengah stroke. Besarnya kobaran api membuat petugas sulit untuk masuk dan menyelamatkan korban yang tengah tertidur. Jasad korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Korban selamat kini tengah dibawa ke rumah keluarga karena masih trauma dengan kejadian ini. Di perkampungan Kebon Kopi yang merupakan daerah perkampungan padat. Tapi alhamdulillah dengan kesigapan kita bersama, pemadam kebakaran dan unsur terkait lainnya dapat memadamkan sehingga tidak merembet ke rumah-rumah yang lain. Lakukan pemeriksaan oleh kami sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, kemudian nanti pun kita akan melakukan pendalaman. Tapi dari beberapa keterangan saksi yang mendengar bahwa api berasal dari sementara dugaan api berasal dari lilin altar yang memang ada tempat meja untuk. Kebakaran terjadi dini hari tadi dengan cepat api menghanguskan 2 rumah warga. Api diduga berasal dari lilin sembahyang dari salah satu rumah warga yang lupa dipadamkan menjelang tidur. Petugas berhasil memadamkan api sehingga api tidak menyebar ke rumah lainnya. Jasad korban langsung dibawa ke rumah sakit guna pemeriksaan. Korban selamat kini tengah dibawa ke rumah keluarga karena masih trauma dengan kejadian ini. Pemirsa, CCTV merupakan keharusan sebagai alat pemantau di minimarket seperti yang terjadi di wilayah Pringsewu, Provinsi Lampung. 3 orang perempuan cantik terekam kamera pengintai sedang mencuri. Aksi pencurian di sebuah minimarket yang dilakukan oleh 3 remaja putri ketahuan oleh karyawannya. 2 perempuan merupakan warga Bandar Lampung, sedangkan 1 orang lainnya warga Kabupaten Tulang Bawang Barat berinisial FMD berusia 23 tahun. Barang yang dicuri ada 24 jenis, 22 barang terdiri dari kosmetik, sedangkan 2 barang lainnya berupa makanan dan masker. 3 perempuan tersebut sudah sempat keluar dari minimarket menggunakan mobil, namun akhirnya dapat ditangkap di daerah Pekonwates Selatan, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Di hadapan polisi, ketiga pelaku mengaku mencuri karena iseng. Dalam melaksanakan aksinya, ketiga pelaku diduga telah membagi peran untuk memuluskan aksi pencurian. Ketiganya terancam hukuman 5 tahun penjara. Rejo telah mengamankan 3 orang pelaku pengukiran salah satu swalayan yang ada di Kabupaten Pringsewu, yang mana pada saat dilakukan pengamanan, pihak kepolisian dari Polsek Gadingrejo
mendapat informasi dari masyarakat berkaitan pemutilan yang ada di salah satu swalayan. Hendak mencari kerang di sungai, seorang wanita di Pandeglang, Banten diserang buaya. Sempat terjadi tarik-menarik antara keluarga korban dengan buaya hingga korban terluka di paha dan kaki. Buaya bawahnya. Warga Kampung Pendei, Desa Taman Jaya, Kecamatan Sumur, Pandeglang, Banten digegerkan dengan peristiwa seorang wanita parubaya diterkam buaya. Bermula saat korban mencari kerang air tawar di area muara untuk dikonsumsi. Tiba-tiba korban diserang buaya saat berada di pinggir sungai. Bahkan korban sempat ditarik ke sungai oleh buaya dan beruntung korban berhasil diselamatkan. Akibatnya korban yang berusia 51 tahun ini terluka sobek pada bagian paha dan kaki. Evakuasi berlangsung dramatis. Dengan menggunakan tandu, warga membawa korban menuju puskesmas terdekat. Lukanya luka akibat gigitan binatang buas buaya, lukanya luka robek, terus di hacking 20 jahitan lebih. Dramatis, Dandim Pekalongan, Jawa Tengah pimpin evakuasi seorang nenek di tengah kepungan banjir. Nenek dalam kondisi sakit dan rumahnya terendam 1,5 meter. Komandan Kodim Pekalongan Letkol CZI Hamonangan Lumban Toruan bersama dengan masyarakat mendapati seorang nenek terjebak di rumahnya yang banjir dengan kedalaman 1,5 meter. Nenek Mujina usia 86 tahun kondisinya sakit dan sedang terbaring di tempat tidur yang bawahnya sudah dipenuhi air setinggi hampir 1 meter. Kondisi rumah sudah lapuk nyaris ambruk sehingga agak menyulitkan dalam melakukan evakuasi. TNI bertindak cepat dan berhasil mengevakuasi nenek dengan anak angkatnya yang menderita keterbelakangan mental ke RSUD Kraton Pekalongan. Yang sudah sepuh berusia 83 tahun yang memang sudah hampir 1 bulan ini rumahnya terendam banjir setinggi 1 meter 60 cm. Ibu tersebut saat ini menderita tidak bisa melihat, kemudian muntah-muntah dan sakit kepala, dan bersamaan dengan itu ibu tersebut memiliki anak angkat yang juga mengalami gangguan jiwa. Nah, dengan melihat hal tersebut kami dari Kodim 0710 Pekalongan mengevakuasi kedua warga tersebut ke Rumah Sakit Kraton. Kondisi banjir di wilayah kota maupun Kabupaten Pekalongan sudah berjalan sepekan lebih. Bencana banjir yang terjadi juga menyebabkan sekitar 4.000 warga sampai saat ini masih tinggal di pengungsian. Diimbau warga yang masih tinggal dan tidak mau mengungsi agar tetap waspada dan terdata sehingga kebutuhan bisa dipenuhi oleh dinas terkait selain dari bantuan-bantuan sosial yang datang. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, belum lama ini masyarakat dihebohkan dengan buku mata pelajaran sosiologi kelas 3 SMA yang di dalamnya memuat alamat situs pornografi. Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Bandung dihebohkan dengan adanya situs porno di salah satu mata pelajaran kelas 12. Dalam mata pelajaran sosiologi halaman 216 terlihat ada situs yang mengarah langsung ke situs dewasa. Situs tersebut mengarah ke situs kartun vulgar. Selain itu juga terdapat adanya video porno di situs tersebut. Terungkap ketika salah satu guru ingin memberikan materi kepada siswanya mengenai budaya Sunda, namun saat diperiksa terdapat situs porno di dalam buku tersebut. Atas temuan ini, Forum Aksi Guru Indonesia Jawa Barat melaporkan kasus ini ke Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk ditindaklanjuti. Pelajaran itu babnya sedang dipelajari oleh siswa pada semester ini. Dan ada beberapa guru yang penasaran ingin melihat situs tersebut untuk memperbanyak pengetahuan atau informasi dari guru. Ternyata ketika dibuka situs itu ternyata situs dewasa, bukan situs yang sebenarnya. Mungkin ketika buku ini dibuat
situs itu masih benar menceritakan tentang budaya Sunda. Tapi kemudian karena tidak diurus diambil alih oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pemirsa, usia lanjut bukan berarti halangan untuk terus bekerja dan semangat. Kami ajak Anda berkenalan dengan Mbah Burger alias Mbah Wahadi di Yogyakarta. Kegigihan Mbah Wahadi yang berusia 78 tahun untuk berjualan burger dengan gerobak becaknya layak diteladani dan jadi suntikan semangat kita semua. Namanya Mbah Wahadi, tapi tak banyak orang mengenalnya. Biasanya warga sekitar memanggilnya dengan Mbah Burger. Meski usianya sudah 78 tahun, kaki rentanya masih kuat mengayuh gerobak. Saat lelah, Mbah Wahadi lebih memilih berjalan dan mendorong gerobaknya. Tak jauh-jauh, ia hanya berjualan di sekitar Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Meski sederhana, burger Mbah Wahadi ini punya pelanggan tetap. Roti empuk, daging yang gurih jadi daya tariknya. Oh ya, Mbah Wahadi juga menambahkan telur dalam racikan burgernya. Coba tebak harganya, 8 sampai 11 ribu rupiah saja. Murah kan? Susah ketemunya pulang kerja, biasanya kalau ketemu hampir. Soalnya enak juga sih, ya gurih, nanti ditanyain bakalan mau pedes atau enggak, bisa request. Mau pakai telur atau enggak? Kalau untuk rasanya sih nggak kalah ya sama burger yang lainnya. Rotinya sendiri juga empuk, sama dagingnya kerasa. Ini bapaknya ini semangatnya luar biasa. Sudah tua, meskipun sudah tua, semangat untuk hidupnya dengan mencari nafas seperti ini sudah sangat hebat. Simbah yang penuh semangat ini sudah berjualan sejak 2004. Sehat-sehat ya, Mbah. Loh, untuk kesehatan dong. Orang yang tidak kerja itu tentu malas, terus penyakitnya macam-macam itu. Oh gitu loh ya. Luar biasa. Usia memang boleh jadi sudah tak muda, namun semangatnya tetap membara. Nah, Anda yang penasaran ingin ketemu Mbah Wahadi dan mencicipi burgernya, bisa mencarinya di sepanjang Jalan Kaliurang dari pagi hingga sore hari. Jangan lupa beli yang banyak untuk oleh-oleh ya, agar Mbah Wahadi bisa tersenyum bahagia. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, hati-hati saat berkendara. Mobil ditabrak kereta api saat melintas di perlintasan kereta api. 5 orang yang merupakan satu keluarga tewas. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi, tetap di iNews Siang.